Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, Zun di sini dan di video kali ini kita akan melakukan tutorial mengenai konfigurasi dan instalasi Debiver yang ada Debiver maksud saya, mohon maaf, Debi Visualizer di Udo 16. Nah, di sini saya sudah mendownload Debi Visualizer dan juga saya sudah menginstalnya ya. Proses instalasinya sebenarnya cuma lumayan gampang, kita hanya perlu melakukan eh, next saja. Baik, mungkin saya bisa lakukan contoh instalasinya lagi ya di sini. Nah, yang perlu kita download kita akan download sesuai dengan yang sudah disarankan oleh situsnya sendiri, yaitu ini adalah Windows 16 itu di Java ya. Nah, karena saya sudah menginstal, berikut ini seperti inilah proses installer dari Debi Visualizer. Kita hanya perlu next saja. Lalu kita next saja di sini, dan ini kita bisa langsung next saja. Dan ini kita bisa sampai proses instalasinya selesai. Di sini kan sambil melakukan instalasi ulang, maka dia bakalan muncul proses uninstalling previous versions ya. Kita tunggu saja sampai prosesnya selesai. Baik, proses instalasi Debiver sudah selesai dan kita bisa langsung finish untuk meluncurkan uh, program DB Visualizer. Maksudnya DB Visualizer ya, bukan Debiver. Mohon maaf tadi agak sedikit dipencet. Nah, selanjutnya yang bisa kita lakukan sekarang adalah kita create connection dan kemudian cari PostgreSQL. Nah, di sini kita bisa menambahkan namanya, kemudian ini kita biarkan by default saja, lalu masukkan database user ID, serta database password. Nah, kita bisa menemukan hal ini di bagian di file udo config. Ini sudah by default saya sudah mengkoneksikannya sebelumnya, dan di sini saya cuma bisa langsung membuka ini saja ya di sini. Baik, ini saya perlu connect saja dulu, dan database-nya sudah bisa dilihat sudah terkoneksikan ya. Nah, di sini saya juga bisa melakukan ping server agar menguji apakah database-nya sudah terkoneksi dengan benar atau belum. Nah, baik, selanjutnya kita bisa langsung buka database-nya, lalu ini kita ke ERP tugas 9 sebagai database by default, lalu kita expand skema sini, lalu kita expand public, dan kita ke table sini, lalu kita open di new tab ya. Nah, ini adalah daftar table yang tersedia di dalam database ERP tugas 9. Nah, untuk melihatnya dalam bentuk referensi seperti ERD, kita bisa langsung menekan tombol referensi sini, dan tunggu hingga proses visualisasinya selesai. Nah, bisa kita lihat ini dia sedang lagi loading, sedang menggenerate semua tabel-tabel yang ada di dalam database dalam bentuk ERD ya. Baik, ini sudah selesai. Tunggu sampai. Nah, ini sudah dalam bentuk hubungan ERD. Dan bisa kita zoom in untuk bisa melihat atribut-atribut yang dalamnya ini adalah payment provider. Nah, jika kita ingin melihat tabel secara spesifik, kita bisa klik pada tombol ini, specify tables di sini. Lalu kita cari apa yang kita lihat. Misalnya saya di sini ingin mencari sales ya. Jadi saya bisa lihat, saya ingin melihat sales order misalnya. Nah, ini saya tinggal untuk memilihnya, saya tinggal menekan tombol anak panah ini, lalu oke, dan bisa kita lihat ini dia sudah menggenerate tabel-tabel yang saling berhubungan dengan sales tadi ya. Bisa kita lihat di sini. Baik, selanjutnya kita akan mengecek dulu table sales secara manual di sini. Tadi kita ingin melihat, tadi kita melihat sell order ya, di daftar sales order yang tersedia. Nah, di sini kita lihat dulu sell order, lalu kita open di new tab. Kita lihat datanya yang ada berapa ya. Nah, di sini bisa kita lihat datanya itu terdapat 24 data di sini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan proses P2P untuk melihat apakah terjadi perubahan data di dalam tabel sale order ini. Baik, kita kembali ke di sini, kita kembali ke database sudah kita, lalu kita ke sales.
Lalu kita create sales order di sini. Misalnya customer-nya itu adalah Deco Edic ya, berdasarkan skenario-nya yaitu PT Valorant Limited ingin melakukan penjualan produk akustik blockchain kepada PT Deco Edic sebanyak 5 buah. Nah, ini kita langsung saja di sini. Lalu akustik di sini cari akustik ya, sepertinya pakai C-nya satu aja ternyata. Mohon maaf. Nah, jadi itu saja di sini Deco Edic, lalu akustik block screen sebanyak 5. Misalnya di sini unit price-nya itu sekitar 295.000 ya. Baik, di sini sudah selesai. Kemudian selanjutnya kita bisa langsung send by email saja di sini. Kita lakukan proses pembuatan ini ya, pembuatan sell order ini. Ini kita send saja. Ini kita lakukan confirm saja di sini. Baik ya, ini sudah menjadi sales order dan mungkin kita selanjutnya bisa melihat di DB Visualizer apakah terjadi perubahan dengan menekan tombol ini ya, reload ini. Nah, bisa kita lihat ternyata nilainya masih 26 ya di sini. Selanjutnya kita bisa langsung lihat di bagian table lain, misalnya di sales order line invoice rel. Kita buka di new tab saja di sini. Kita cek datanya. Datanya di sini masih empty ya di sini, teman-teman. Mungkin bisa melihat di tabel baru juga, yaitu di sell order line di sini. Kita lihat tabelnya di sini, dan ini sudah ada ya. Nah, bisa kita lihat terdapat acoustic close screen lagi di sini. Namun yang perlu kita cari adalah penjualan kita yang tadi ya teman-teman, yang baru saja kita lakukan. Baik, di sini dapat kita lihat bahwa data yang kita baru buat tadi saya sudah masuk ya di dalamnya. Ini adalah datanya yaitu SO26 ya di sini. Baik, dan selanjutnya mungkin kita bisa menyelesaikan proses tersebut, di mana kita memastikan delivery-nya sudah selesai. Kita validate saja. Jaga availability dulu. Baik, sedikit terjadi kesalahan ya di sini teman-teman. Ternyata produk availability-nya adalah pada tanggal seperti ini, yaitu tanggal 16 bulan 6. Nah, di sini kita bisa langsung, sebenarnya kita bisa langsung cancel aja, atau kita bisa langsung confirm saja di sini ya teman-teman. Nah, sepertinya sudah ya, ini berhasil selesai, lalu kita bisa kembali ke invoice di sini. Kita bisa kembali ke sales ordernya, kemudian ini sekarang to invoice.
Dan mungkin kita bisa reload lagi di sini, apakah terjadi perubahan juga dalam tabelnya di sini, teman-teman. Sekarang bentukannya adalah to invoice ya, teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut create invoice saja di sini. Lalu create and view invoice. Lalu kita confirm. Dan kita register payment saja di sini ya, teman-teman. Langsung saja kita selesaikan proses P2P ini. Kita lihat apakah apa yang terjadi pada database-nya. Coba reload dulu. Dan sepertinya sudah selesai ya, sudah berhasil to invoice. Artinya database tersebut, artinya sales order tadi sudah selesai dibayar dan sudah di-invoice juga, dan di perubahannya juga tercatat di dalam DB Visualizer. Baik, sekian dari video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga dapat dipahami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video yang akan datang.